Ini kan nampaknya ini banyak yang dilindungi nih. Siapa yang nyimpan uang di situ, bagaimana kolusinya dan sebagainya. Sampai ada yang mengaku itu uang apa namanya untuk membangun apa dermaga di Kalimantan. Kenapa kalau mau benar dermaga kok harus disimpan di situ? Kan ada bank, uang halal kan? Iya kan? Nggak usah di belakang tembok. Iya kan? Ada bank, masukkan rekening. Itu kan pasti itu kolusi. Artinya ruang untuk masuk KPK besar sekali Pak, ruang Oh besar, cuma KPK ini nampaknya nggak berani. Katanya belum diminta, tidak usah diminta. Masyarakat sekarang itu pinter. Tidak harus orang menjadi sarjana hukum untuk tahu bahwa ini wajar, ini tidak wajar. Gitu ya. Jadi menurut Pak Mahfud pernyataan Hotman Paris itu justru menampar presiden ya? Menurut saya ya menampar presiden, tapi ya kalau cuma pejabat setingkat jam itu nggak ada izin presiden gimana? Lalu punya anak kesayangan presiden, kan memalukan presiden tuh. Diduga korupsi lalu dianggap anak kesayangan presiden yang anti korupsi gitu. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu lagi di podcast Terus Terang ini. Di podcast ini saya selalu berusaha bicara jujur dan terus terang untuk sekaligus berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Oleh sebab itu, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir, agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan. Tanya apa? Ya Pak Mahfud, perdebatan, pembicaraan, atau bahkan gonjang-ganjing tentang penegakan hukum atau dunia hukum kita sampai sekarang masih terus berlangsung, Pak. Terutama menguat setelah kasus bekas Jampitsus Kejaksaan ini. Soal korupsinya dan TPPU-nya, dugaan korupsi dan TPPU. Pak Mahfud, kalau kita coba review, 3 episode terakhir itu bersuara keras mengkritik proses ini, bagaimana itu dilaksanakan, bagaimana penegakan hukumnya. Dan terlihat kekecewaan yang sudah mulai kelihatan, kelihatan bukan semata-mata mempertanyakan, tapi sudah mulai cemas lah kira-kira begitu dengan hukum kita. Nah, hari-hari ini menurut Pak Mahfud, apa yang Anda bayangkan atau Anda pikirkan, Pak, tentang Indonesia sebagai negara hukum? Saya melihat sekarang merebaknya kecemasan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang sedikit banyak mengerti tentang hukum. Kecemasan itu cemas akan masa depan negara hukum kita karena ditabrak secara langsung dan merusak oleh peristiwa Febri ini. Baik kasusnya itu sendiri yang melibatkan Febri maupun proses-prosesnya yang nampaknya merusak sistem hukum kita. Itu mengancam arsitektur negara hukum kita yang sudah didesain dengan bagus oleh para pendiri negara kita, dan kita sudah melengkapinya dengan berbagai ornamen hukum dari waktu ke waktu, tapi tiba-tiba ditabrak secara telak oleh peristiwa Febri ini. Berarti termasuk seluruh ekosistem hukum kita? Iya, karena saya katakan ini gempa bumi hukum karena apa? Karena pelakunya orang tertinggi di bidang perlawanan atau pemberantasan korupsi. Masalah yang paling buruk di negeri kita itu kan sekarang korupsi, dan pejabat tertingginya untuk itu di bawah Jaksa Agung adalah Jampitsus. Lalu dia sendiri yang sekarang menjadi tersangka dalam kasus itu. Jangan lupa tersangka itu adalah sebuah status di dalam hukum yang memang sudah didukung oleh alat bukti yang cukup dan biasanya meyakinkan. Jarang sekali kalau orang tersangka itu kemudian dibuat secara main-main, apalagi pejabat penegak hukum sendiri. Nah, kita menjadi cemas karena apa? Kalau negara itu ingin bagus, sebenarnya kunci utamanya hukum. Baik ekonomi misalnya perlu kepastian hukum, keamanan perlu penegakan hukum, korupsi perlu penegakan hukum. Sehingga ada satu ungkapan yang dikutip bukan dari saya. Saya mengutipnya dari Anton Supit. Anton Supit sendiri mengatakan, Anton Supit ini seorang pengusaha nasional, ya, pengusaha nasional bagus. Beberapa kali saya dengar dia. Termasuk tokoh kritis, pengusaha yang kritis. Terakhir dulu ketika satu forum dengan saya kan bicara itu. Kemudian kemarin diulangi lagi di podcastnya Intriknya Pak Renal Kasali. Dia mengatakan, saya ngutip dari Joni Lumintang. Joni Lumintang itu sekjen saya dulu ketika saya Menhan. Pensiunan Jenderal Angkatan Darat. Jenderal Joni Lumintang. Lalu Joni Lumintang sendiri menulis itu mengambil Sun Tzu. Sun Tzu. Dia mengatakan ada 3 hal yang
dukung negara itu bisa bertahan, bisa tidak bubar. Yaitu pangan, makanan, yang kedua rumah, yang ketiga hukum. Ini kata Sun Tzu. Kalau misalnya Anda hanya punya 2 dari 3 itu, apa yang harus Anda kesampingkan? Rumah saja. Rumah kesampingkan, asal kita bisa makan. Kalau bisa makan, hidup. Lalu ada hukum yang melindungi. Kalau harus tinggal 1, makanan atau hukum, gitu. Seperti kita mungkin milih makanan. Ya. Tapi kata Sun Tzu tidak. Harus hukum yang ada. Kenapa? Karena kalau hukum tidak ada, semua yang ada tuh bisa dihabisi oleh ketiadaan hukum itu, bisa musnah karena chaos, karena hukum rimba dan sungguh pun kita makan, kita bisa makan, kita bisa makan, bisa habis kita. Tapi kalau kita punya hukum, bisa diadakan oleh hukum untuk mencari makan itu. Nah, kita sekarang yang diserang hukumnya. Ekonomi kita sudah habis-habisan berjuang dan masih banyak masalah. Kemudian sekarang hukum ini dengan peristiwa terakhir ini sangat mencemaskan bagi kelangsungan negara ini. Kebanggaan kita atas negara ini dan kekuatan negara ini itu kan akan sangat ditentukan oleh hukum itu sendiri. Nah, saya melihat seperti yang saya katakan dulu ketika awal menjadi Menko Polhukam, kita harus menghentikan kebiasaan menjadikan hukum itu sebagai industri. Ya. Hukum itu hukum dibuat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Kalau orang tidak salah mau dibuat salah, dibuat hukumnya, dicari pasal-pasalnya agar orang bisa bersalah. Kalau orang bersalah ingin diselamatkan, dibuat hukum-hukumnya agar dia selamat. Itu namanya industri hukum. Dan sekarang banyak orang dibuatkan pasal-pasal. Ya, dulu Pak itu Mahfud mengatakan. Iya kan? Industri hukum. Ya, industri kita hukum. punya mata kuliah hukum perindustrian. Ya, hukum industri. Itu hukum perindustrian itu gampang. Ya toh, hukum industri. Gampang. Tapi industri hukum itu berbahaya karena industri hukum artinya rekayasa untuk membuat sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Jadi menggunakan hukum sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok politik tertentu, atau menguntungkan orang lain dan merugikan orang yang lainnya lagi. Nah, itu namanya industri hukum. Sehingga sekarang ini dapat dikatakan bahwa kita ini sudah ada pada situasi distrust, ya. Mas Rizal, semua orang sekarang kalau Anda lihat YouTube berita-berita kan ketidakpercayaan terhadap proses penanganan hukum oleh pemerintah. Yang mengatakan benar tuh ya kelompok mereka sendiri yang mengerjakan. Tapi coba masyarakat semuanya kecewa dengan kasus Japitsus ini yang ditangani seperti ini. Distrust, ketidakpercayaan publik muncul. Saya pernah berteori juga, ya, bahwa hancurnya sebuah negara itu melalui 4 dis. Pertama disorientasi. Hukum dijalankan menurut arah yang tidak benar, keluar jadi jalur itu disorientasi. Nah, disorientasi itu akan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan. Nah, sekarang ini sudah muncul loh, distrust dari masyarakat. Kalau ada pejabat pidato tua omong kosong, ada ini pidato tua matikan aja, itu hanya omong-omong. Udah distrust, udah nggak usah didengarkan, itu bohong semua. Itu terjadi pas sekarang luas di mana-mana. Malah pejabat-pejabat penting sekarang diolok-olok. Ya, dibuat mainan oleh anak kecil, dibuat mainan disamakan sedang bicara dengan binatang, di sana dengan gau dan sebagainya. Itu sudah distrust, sudah nggak usah dipercaya, itu bohong. Nah, kalau distrust ini dibiarkan berkelanjutan, apalagi ditambah dengan kasus Japitsus ini, itu akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Ya, distrust sekarang orang, saya dengar ada di beberapa tempat orang udah nggak mau disensus lagi. Kamu miskin apa enggak? Kamu enggak mau. Sempat viral, Pak. Ada beberapa kali. Nggak mau apa, itu bohong semua. Sampai dilemparin, ambil kursi, lemparin petugas sensus. Itu distrust. Nah, kalau sudah distrust, kemudian muncul disobedience, membangkang, putusan-putusan pengadilan dianggap tidak benar, orang akan membuat hukum sendiri. Nah, disitulah negara akan hancur. Dan itu terjadi bukan hanya di dalam cerita, di dalam adagium yang dibangun oleh para tokoh, para pemikir hukum, tapi terjadi di sepanjang sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Termasuk di Indonesia juga. Jatuh bangunnya pemerintah itu kan dimulai dari disorientasi terhadap kebenaran, lalu masyarakat timbul ketidakpercayaan, ketidakpuasan, lalu disobedience, jatuh, dan sebagainya. Nah, kalau jatuhnya cuma bisa membangun lagi, ya rugi, tetapi juga tidak bagus. Cuma kalau jatuhnya sampai parah, itu kan bahaya. Oleh sebab itu, kalau kita cinta kepada bangsa ini, mari kita luruskan yang begini ini. Nah, itu masih bisa. Artinya kembali kepada ketidakpercayaan, pembangkangan dan segala macam. Kalau merefer kepada kasusnya bekas Japitsus ini, Pak Mahfud bisa menduga bahwa ini bisa menjadi puncak kemarahan baru ya. Orang protes makin marah kepada pemerintah penegakan hukum. Apa yang membuat? Bukan semata-mata
ini yang pelakunya adalah pejabat tinggi, tapi juga proses hukum yang menyertai itu yang Bang Mahfud merasa bahwa ini yang menjadi puncak. Oke, mari kita ulang lagi apa yang dikatakan oleh masyarakat dan sudah kita katakan melalui meja ini. Pertama, peristiwa pengalihan perkara, pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan itu melanggar prosedur. Tidak pernah ada di dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia itu polisi mengalihkan penyidikan ke Kejaksaan. Dalam sejarah penegakan hukum? Tidak ada. Tidak pernah terjadi. Yang ada pelimpahan. Nah, kalau pelimpahan itu boleh, artinya penyidikannya sudah selesai, tersangkanya sudah di BAP, baru diserahkan, dilimpahkan bukan ke penyidik Kejaksaan, tetapi kepada penuntut Kejaksaan. Itu lain lagi. Di Kejaksaan itu ada penyidik, ada penuntut. Ke atas itu artinya Kejaksaan sebagai penuntut, iya, bukan kepada penyidik. Itu namanya pelimpahan. Nah, di dalam pelimpahannya ada surat pelimpahan disertai berkas perkara termasuk penyerahan tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tersangka. Ada yang mengatakan, pemeriksaan tersangka tuh nggak diperlukan. Jadi diperlukan tuh pasal 36. Ada di pasal 36. Memang di pasal 90 dikatakan kalau sudah cukup buat alat bukti. Tapi sebelum itu pasal 36 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa penyidik memeriksa saksi dan atau tersangka. Dan kemudian ditulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Lalu di pasal 61 ayat 1 disebutkan ketika terjadi pelimpahan ini diserahkan nih semua, termasuk bagian dari berkas gitu. Nah, itu satu. Jadi kalau dikatakan itu tidak dikenal di dalam KUHP baru, KUHP baru. Kemudian di dalam KUHP lama pasal 90 juga hanya mau nyebut-nyebut dua alat bukti, tidak usah tersangka. Tapi sekarang itu sudah ada. Ya. Di pasal 36 ayat 1 dan di pasal 61 ayat 1. Jadi itu jadi berkas. Jadi memang dulu sama-sama tidak ada, tetapi sekarang ada sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, di situ dikatakan untuk menjaga hak asasi manusia, maka setiap orang sebelum dijadikan tersangka harus diperiksa. Yang begitu itu tidak ada di KUHP lama maupun KUHP yang baru, tapi ada di putusan MK. Oleh karena ada di putusan MK itu selalu berlaku. Coba di kasus misalnya Roy Suryo, kan ribut soal P21. Karena P21 itu perlu syarat-syarat misalnya pemeriksaan dulu. Ketika Yakut mau dijadikan tersangka, misalnya. Ya kan? Ya. Kan belum dijadikan tersangka karena lama kemana-mana, lalu dipanggil dulu sebagai saksi sudah baru jadi tersangka. Ya. Sama Tom Lembong, Nadiem, kan masalahnya di P21. Apakah sudah diperiksa apa belum, kan begitu. Biasanya diperiksa dulu sebagai saksi, lalu sudah itu bisa langsung dijadikan tersangka, kan? Diperiksa baru tersangka. Nah, ini tidak ada. Tetapi lalu diserahkan. Dan itu jasa alasannya sebenarnya vonis MK itu. Dan itu dipakai. Dan itu dipakai sehingga meskipun tidak muncul KUHP baru belakangan, tetap aja itu berlaku ya. Tetap berlaku karena gini. Vonis MK itu adalah negative legislature. Ya. Dia adalah undang-undang yang kemudian menghapus sesuatu dan memberi alternatif. Gitu. Nah, MK mengatakan di dalam putusannya itu sehingga dia menyebut bahwa untuk hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28E I, dan lain-lain itu bahwa diperiksa itu adalah hak untuk melindungi hak asasi manusia. Jangan orang tidak diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Iya, tidak ada haknya dulu dia diperiksa. Iya, jadi ada haknya. Ada yang mengatakan, Pak, putusan MK kan dulu ada sebelum ada KUHP. Dulu juga KUHP yang lama sama dengan sekarang, cukup dua alat bukti, tapi dalam praktek tidak pernah orang kemudian kok tidak ada ininya lalu ditersangkakan belum diperiksa. Meskipun itu gampang saja sebenarnya. Kalau begitu anggaplah yang sekarang itu adalah pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Kan tidak sah. Mungkin nanti pra-peradilan. Mungkin kan? Pra-peradilan. Saya karena belum tersangka, saya menggunakan putusan MK. Putusan MK itu, Mas, kalau dia judicial review lalu menolak permohonan itu, ya menolak misalnya, itu harus diterima sebagai tafsir resmi. Misalnya, seperti dulu ada tuntutan agar hukuman mati itu dihapus.
dari tata hukum Indonesia. MK memutus, enggak, hukuman mati itu konstitusional. Maka itu berlaku, tidak bisa dihapuskan meskipun ganti beberapa undang-undang. Jadi kalau sifatnya ditolak lalu diterima, dia Iya. harus berlaku sebagai tafsir Iya. tafsir resmi konstitusi. Kalau dikabulkan, masih dikabulkan. minta ini, Iya. lalu itu kabul, gitu ya. Ah, Ya sudah, itu tafsir katakan, resmi. iya, katakan bahwa hukuman mati itu boleh, ya dikabulkan, berlaku dia. berlaku ya. Tapi kalau menolak, misalnya Mas Rizal gugat, MK tolong tuh jumlah kursi DPR atau parliamentary threshold itu turunkan dong dari 20 ke 5 misalnya. MK menyatakan permohonanmu ditolak. Karena itu urusan DPR. Nah, meskipun ditolak, ini bukan berarti 20 itu harus berlaku terus, bisa diubah, tapi yang mengubah bukan MK. Bukan MK. Gitu loh maksudnya. Kembali ke pembuat undang-undang. Kembali ke pembuat undang-undang. Oke, oh itu maksudnya ya. Paham ya? Jadi vonis MK ini belum pernah dicabut karena menurut Undang-Undang Dasar putusan MK itu bersifat final. Pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final itu bunyi Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu dia tetap dianggap sebagai bagian dari perlindungan hak asasi. Nah, karena sekarang gugat dibatalkan nih ke pra peradilan ya dibatalkan. Kalau itu sebenarnya gampang saja. Kalau misalnya dibatalkan ya ditetapkan lagi sebagai tersangka kan. Dan bisa seperti yang sudah sering dulu kan. Ada begitu mau diputus itu ditersangkan lagi, limpahkan ke pengadilan. Kalau sudah limpahkan ke pengadilan tidak bisa ini lagi. Nah, cuma kita kan khawatir nih permainannya. Kan saya menulis ada 3 skenario. 1, Prapit menang. Yang kedua, mungkin tidak menang Prapit atau tidak akan Prapit, tetapi di sini dilokalisir. Yang salah ini saja, kalau bisa yang salah sih yang satu aja, nggak usah dua-duanya. Padahal ini banyak kaitannya kalau melihat pengakuan awal ini bisa luas Pak, bisa luas sekali Pak. Kasusnya aja 3, yang nitip aja banyak. Kalau sekarang jadi orang 1 atau tinggal 2, mungkin dilokalisir ke 2. Ya, atau mungkin malah diombang-ambingkan. Oleh sebab itu, menurut saya ini belum terlambat. Belum terlambat. Meskipun sekarang prosesnya sudah berlangsung di kejaksaan, belum terlambat. Belum terlambat. Dalam konteks kekisruhan ini diputus, kemudian KPK suruh melakukan ambil alih. Dengan cara KPK masuk mengambil alih. Ya. Tapi sampai sekarang KPK nggak bergerak tuh merasa. Nah itu dia. Maka saya katakan KPK itu nampaknya punya beban politis atau psikopolitis lah. Dia nggak berani kayaknya. Sebab kalau mau dalam keadaan begini nih, KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Oh, itu ide. Ya, itu salah satu. Kalau perkara diurus kejaksaan atau kepolisian, itu kok ada rupanya mau dilekalisir, yang ini mau dilindungi, ada pasalnya. Kalau ada kecurigaan bahwa penanganan di kejaksaan itu ingin melindungi banyak orang lain, selain yang terlanjur ditangkap oleh polisi, terlanjur tersangkakan. Kalau ingin itu di lain, pasal 10 A, coba kita lihat ya. Pasal 10A itu sisipan. Coba kita lihat Pak, ini ada pasal 10 Pak ya. Kalau gitu ya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Pasal 10A, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Ayat 2, pengambil alihan penyidikan ini Pak ya. Pengambil alihan penyidikan dan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh KPK dengan alasan A, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Oke. B, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. C. Ini dia yang di bold nih. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Ini kan nampaknya ini banyak yang mau dilindungi nih. Siapa yang nyimpan uang di situ, bagaimana kolusinya dan sebagainya. Sampai ada yang mengaku itu uang untuk membangun dermaga di Kalimantan. Kenapa kalau mau membangun dermaga kok harus disimpan di situ? Kan ada bank, uang halal kan? Iya kan? Nggak usah di belakang tembok. Iya kan? Ada bank, masukkan rekening. Itu kan pasti itu kolusi. Iya, kenapa coba? Bayangkan Mas Rizal mau membangun jembatan, uangnya dalam bentuk emas, disimpan di situ, kok tidak dititip di bank aja kalau memang uang halal? Kayaknya uang halal taruh di bank gitu ya? Iya kan? Mesti disembunyikan. Ada lagi katanya itu untuk yayasan pendidikan, untuk pengajian, untuk disewakan rumah itu, lalu uangnya itu untuk biaya santri, untuk ngaji dan sebagainya. Ya kenapa harus disimpan di situ? Kan bisa disimpan di bank juga. Iya kan? Saya teruskan dulu Pak ya. Sehingga ada klaim mengaku itu uangnya ini, uangku, bukan uangnya Febri dan sebagainya. Itu alasan C itu memenuhi syarat tuh.
Alasan untuk itu. curiga. Penanganan tindak pidana ditujukan untuk Melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Coba berikutnya. D. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Ya, Oke. korupsi di atas korupsi. Korupsi di atas Itu korupsi. bisa masuk juga Bisa. sebenarnya. Oh, oke. Iya toh, Poin kalau D. menangani korupsi lalu korupsi lagi atas korupsinya itu kan bisa. Yang E. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, eksekutif, yudikatif, Ya. atau legislatif. Intervensi. Atau terakhir, keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pak Mahfud, poin C dan D memenuhi untuk jadi alasan. Poin C dan E. D dan E. D dan E, Menurut saya 3. bisa Hmm. dijadikan alasan untuk diambil oleh KPK. Hmm. Gitu. Ada lagi alasan lain yang lebih etis. Ada asas di dalam hukum itu bunyinya nemo iudex in causa sua. Apa itu, Pak? Seseorang tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Dalam praktek terkait dirinya sendiri itu terkait dengan posisi hakim. Ya, mengadili perkara hakim, ngadili pencurian di rumahnya sendiri, tidak boleh jadi hakim dia. Ya kan? Hakim ngadili anaknya sendiri, tidak boleh gitu. Nah, kalau dalam konteks institusi kejaksaan, jaksa tidak boleh ngadili jaksanya sendiri, padahal dia bagian dari situ. Seperti ini kan berarti jaksa mengadili jaksa. Itu asas itu berarti melanggar asas itu. Yang harusnya asas ini pakai nemo iudex. Dia punya kepentingan di situ karena pasti itu Febri diurus oleh Jampitsus baru, sementara semua aparat Jampitsusnya dulu yang mengerjakan ini semua bersama Febri kan. Menangani itu. Kan sedikit banyak dia takut juga atau segan atau dia melindungi juga karena di bekas atasan. Disitulah jaksa bisa masuk dengan alasan CDE tadi. Artinya ruang untuk masuk KPK besar sekali Pak, ruang Oh terbuka. besar, cuma KPK ini nampaknya tidak berani. Katanya belum diminta, tidak usah diminta. Kalau diminta itu bisa mengambil alih karena permohonan. Ini kan mengambil alih, Bu. Mengambil alih. Inisiatif sendiri. Tapi itu, sekarang KPK itu diletakkan di rumpun eksekutif meskipun ada di luar kabinet. Tetapi tetap dia itu tidak punya keberanian politis untuk melakukan tindakan seperti itu. Oleh sebab itu pengambil alihan oleh KPK menurut saya bisa dilakukan atas inisiatif presiden. Kalau situasinya kayak ini dibuka keran nih. Ayo KPK kamu ambil. Gitu. Kalau presiden sudah begitu, Kejaksaan Agung ke polisi nggak berani. Dan itu bagus. Apa jeleknya menyelesaikan kasus hukum seperti ini? Karena kita dulu membuat KPK itu untuk melakukan fungsi-fungsi yang seperti itu. Di samping fungsi-fungsi lain yang banyak itu, fungsi-fungsi yang seperti itu menjadi KPK yang seharusnya melakukan tanpa harus minta izin. Tanpa harus minta izin kepada presiden. Ngambil alih aja. Iya, apalagi ini tadi Pak, ada tiga alasan sebenarnya yang bisa segera masuk sekarang. Kan tinggal sekarang tidak usah minta izin, tapi juga tidak usah menunggu, proaktif saja. Ya temukan, ayo saya ambil alih. Ini pasalnya gitu. Agar semuanya nyaman, penegakan hukum nyaman. Gitu aja. Kita tunggu nih orang-orang KPK ini, komisioner KPK untuk melihat sikapnya seperti apa. Sebelum lanjut, saya persilakan Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya mau agak sedikit fokus kepada itu Pak. Sekarang sudah berlangsung nih sekarang ya. Jadi Pak Mahfud mengatakan nggak ada jalan keluar lain kecuali KPK. Sementara kita melihat belum ada arahan. Mudah-mudahan setelah ini kira-kira entah itu KPK sadar bahwa harus segera masuk, apalagi ekspektasi publik tinggi sekali KPK segera masuk. Atau misalnya seperti Bapak, ada keran yang dibuka oleh Presiden itu masuk. Nah, tetapi sembari ke situ, menurut Pak Mahfud, dengan yang terjadi sekarang di mana kejaksaan memeriksa apakah Bapak melihat bahwa sudah mulai kelihatan sikap tidak fairnya jaksa atas kekhawatiran Pak Mahfud kalau itu yang terjadi jaksa memeriksa jaksa di kasus sekarang yang sedang berlangsung? Bukan hanya saya yang melihat itu, publik, masyarakat awam saja mengatakan, kenapa sih tersangkanya dua, yang satu ditahan, yang satu tidak? Persis, itu pertanyaan banyak Pak. Kenapa waktu diperiksa hanya diumumkan sekedarnya segitu aja? Ini kan menyangkut perhatian publik. Diperiksanya di mana? Apa di hotel? Apa sambil ngobrol minum kopi atau apa gitu kan? Orang curiga kalau seperti ini, meskipun masyarakat juga tidak harus selalu tahu ya. Kalau KPK itu kan kalau ada pemeriksaan, ketika masuk disorotkan, ini masuk ke ruang pemeriksaan. Bahkan ketika sedang diperiksa, divideokan dari jauh, ditunjukkan ke publik punggungnya, wajahnya sebentar, lalu apa isi pemeriksaannya dirahasiakan. Ini kita tidak tahu Febri ini diperiksanya kapan dan sekarang ada di mana. Dan apa sebenarnya isi pengakuannya dan sebagainya itu kan harus diupdate sedikit demi sedikit kan. Kemarin tanggal 17 itu diperiksa, tapi pengacaranya yang muncul, Hotman Paris, dan tidak kelihatan Pak, Febri Adriansyah tidak kelihatan. Harusnya kelihatan gitu, harusnya ditampilkan. Iya dong, harusnya kelihatan gitu bahwa dia diperiksa. Dan kita sudah dengar sudah diperiksa sebagai tersangka, tapi tidak ditahan, yang satunya ditahan, gitu ya. Sudah diperiksa yang satunya, lalu disebut pengakuannya, ya kan, bahwa ini uang titipan, ini apa dan sebagainya itu kan, itu sudah dijelaskan kan oleh
aparat maupun oleh pengacaranya yang juga berubah-ubah. Dulu dibilang ini siapa Dito, Don Rito. Don Rito ini hanya korban dari 2 gajah yang berperang. Dia tidak ikut apa-apa. Nah sekarang dia ternyata ngakui ikut. Itu saya yang ngelola karena titipan kan gitu kan. Itu saya ngelola untuk ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini semua harus terbuka kepada masyarakat karena masyarakat sekarang itu pinter. Tidak harus orang menjadi sarjana hukum untuk tahu bahwa ini wajar, ini tidak wajar. Pengetahuan umum saja. Sebab apa yang disebut keadilan itu sebenarnya itu adalah public common sense ditambah dengan dikaitkan dengan pasal-pasal hukum. Aturannya begini, public common sense-nya begini. Kalau misalnya mengatakan ini kalau aturan dia mengaku dia yang punya, itu secara hukum selesai kan? Ya. Tapi public common sense kan tidak percaya. Iya kan? Rasa keadilan publik itu dapat masa uang begitu. Dia ngaku punya, dia tuh siapa sih punya uang? Kenapa juga disembunyikan? Kenapa tidak di bank? Dan itu kan menjadi pertanyaan yang tidak ketemu. Sama juga pernyataan pengacara Febri ketika mengatakan bahwa rumah di Sentul itu punya mertuanya Febri Adriansyah yang lalu sejak 2023 dikuasai oleh Don Rito katanya untuk operasional yayasan. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa ini menghindarkan alibi supaya tidak masuk ke kan orang jadi tertawa aja itu, Pak. Tertawa aja karena tidak masuk. Persis. Lalu kafe di Jakarta Selatan itu milik Don Rito, bukan punya si Febri Adriansyah. Jadi orang merasa ini akan menghindari supaya tidak Febri. Dari fakta-fakta dan catatan peristiwanya orang tahu bahwa itu public common sense mengatakan itu tidak benar kalau dikatakan kok baru ngaku sekarang kalau itu punya mertuanya. Kan waktu konferensi pers itu memang rumah saya pribadi. Ya, awalnya. Kan gitu. Kalau sekarang berubah milik mertuanya dan sebagainya. Itu public common sense. Dan kejaksaan di sini terjebak ke dalam apa yang disebut asas nemo iudex in causa sua itu. Tidak boleh dong kalau gitu kesannya. Kalau mau fair, serahkan aja ke KPK atau KPK ambil alih. Gitu. Kan bisa. Kalau nyerahkan ke KPK kan KPK bisa ngambil alih. Kalau dia tidak mau nyerahkan, KPK bisa minta. Kan gitu. Ya sebenarnya begitu hukum kita dulu mengantisipasi cara-cara menyelesaikan kasus seperti ini. Karena di masa lalu kasus seperti ini banyak sehingga dibuat aturan yang seperti itu di mana KPK bisa mengambil alih, bisa melakukan supervisi dan sebagainya. Lalu Mahfud perkembangannya menjadi lucu karena pengacaranya Pak Febri itu Hotman Paris. Lalu kemudian muncul persoalan drama di sini, Pak. Ketika jumpa pers kemarin, macam-macam lah Pak mengatakan kepada Kapolri salah nih karena tidak minta izin, meminta kepada Presiden. Anak kesayangan kebanggaan Presiden katanya diperiksa tanpa minta izin kepada Pak Mahfud. Ketika mendengarkan ini apa yang membayang Pak Mahfud? Saya udah malas berkomentar. Sejak kapan orang itu diperiksa harus minta izin Presiden? Tidak ada. Yang ada itu pejabat-pejabat negara. Jampitsus itu bukan pejabat negara. Jampitsus itu adalah pejabat pemerintah, pejabat birokrasi. Oleh sebab itu diberi eselon. Kalau pejabat negara seperti DPR, Hakim Agung, Hakim MK, BPK, itu pejabat negara harus izin Presiden. Meskipun pernah, saya sendiri waktu itu, katanya di MK ada ribut-ribut gitu, saya tidak minta izin Presiden, saya datang ke KPK. Waktu itu Tumpak Hatorangan, Busro, Mukodas, kemudian ada Haryono, saya datang, saya minta diperiksa. Saya bilang, loh Pak, tidak bisa Pak, harus izin Presiden. Loh, saya minta diperiksa, tidak harus izin Presiden, kan saya yang mau diperiksa. Kalau gitu dicatat saja. Saya datang, enggak. Kenapa? Orang kalau punya kesadaran hukum harus minta izin Presiden pun kalau mau ya enggak usah. Atau dia yang minta Pak Presiden, saya mau minta diperiksakan gitu. Nah, kalau cuma pejabat setingkat jam itu enggak ada izin Presiden gimana? Lalu punya anak kesayangan Presiden, kan memalukan Presiden tuh. Diduga korupsi lalu dianggap anak kesayangan Presiden yang anti korupsi gitu. Yang begitu tuh orang langsung tahu semua bahwa itu bagian drama-drama yang ya mungkin karena pengacara kan bisa melakukan apa saja untuk membuat kesan gitu ya. Jadi menurut Mahfud pernyataan Hotman Paris itu justru menampar Presiden ya? Menurut saya ya menampar Presiden, tapi ya pengacara bisa melakukan itu untuk membuat sensasi dulu gitu. Dan tidak melanggar hukum juga menurut saya, kecuali Presiden merasa difitnah. Gitu. Ya karena Presiden mengatakan, istana sudah mengatakan jangan bawa-bawa nama Presiden. Iya, menurut Menteri Mensesnek. Tapi kalau Presiden mengatakan ya udahlah gitu ya enggak apa-apa gitu. Tapi itu bagian dari drama yang menurut saya ketika ditanya kalau itu enggak perlu dikembangkan lah, itu drama-drama. Ya. Yang ini. Lalu kemudian orang kemudian menyayangkan, terutama beberapa aktivis yang saya baca, Pak, akademisi, kasus ini karena seperti Mahfud mengatakan bahwa terjadi kesepakatan perdamaian, lalu terjadi barter, sehingga kita tahunya MBG, Pak, yang tadinya kejaksaan hampir tiap minggu memberikan update ini tersangka, sekarang udah nggak ada lagi, Pak, hampir tidak ada pemberitaan tentang korupsi, pengusulan oleh kejaksaan MBG. Sehingga apa yang Pak Mahfud mengatakan ini barter, orang jadi mengatakan benar tuh kata Pak Mahfud bahwa ini barter, selesai di sini berhenti, tapi MBG juga jangan diutak-atik dong, itu yang terjadi, Pak. Iya. Makanya dulu saya mengatakan itu barter karena
peristiwa yang mendahului dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung kan. Persis. Ya, saya mengatakan itu di sini bahwa itu barter, lalu di tempatnya Pak Renal Intrik ya, Renal Kasali. Saya katakan itu barter karena begini, kejaksaan dan kepolisiannya kan saling menersangkakan, gitu kira-kira ya. Iya. Kejaksaan mula-mula menersangkakan pejabat polisi aktif di mana MBG, ada purnawirawan. Lalu kejaksaan pada tanggal 15 Juni mengirim surat edaran agar dapur-dapur MBG di mana polisi mempunyai paling banyak diperiksa semuanya. Itu kan nampar polisi. Iya. Nah, habis itu ganti kejaksaan polisi menersangkakan Febri ini secara luar biasa gitu. Lalu terjadilah barter itu. Kalau gitu udah perkaranya serahkan ke situ, lalu kita kejaksaan kemudian pada tanggal 10 Juli mengeluarkan surat pencabutan yang tadinya memerintahkan MBG itu diperiksa, sekarang tidak usah lagi dilakukan. Kan terasa sekali bahwa itu barter. Apapun gitu, industri hukum bisa dibuat, ya. Hukum bisa dibuat, dicarikan pasal. Oh ini gini penjelasannya, pasal sekian, pasal itu gampang. Mau menersangkakan atau tidak, mau memeriksa atau tidak, itu ada pasalnya kok yang bisa dipakai, gitu. Oleh sebab itu, hukum itu juga jangan hanya bertumpu pada pasal. Public common sense. Public common sense itu kesadaran masyarakat. Kalau lu bilang begitu, rakyat tahu bahwa Anda bohong. Rakyat tahu bahwa Anda akan melindungi, itu kan gitu. Kalau masyarakat itu. Nah, itulah yang makanya terjadi sekarang. Jadi apa skenario barter yang menurut Pak Mahfud itu lama-lama publik menyaksikan itu terjadi sekarang Pak. Orang menyaksikan sama-sama bahwa dalam kasus Jampitsus itu kesannya ingin melindungi Febri, sementara di MBG kelihatan tidak ada perkembangan apa-apa karena polisi sudah dilindungi. Kira-kira gitu Pak. Ya. Kesan yang muncul itu begitu. Iya, gitu. Oke Pak, saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Baik pemirsa, sekian terus terang edisi minggu ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Yang penting dari itu semua, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.